Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita untuk kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan tetap sehat dimanapun berada. Baiklah, kali ini kita ingin memberikan tutorial atau sebuah simulasi ya tentang akreditasi. Jadi tentang akreditasi ini kita sudah tidak lagi memakai yang 8 standar. Jadi sekarang itu akreditasi terbaru itu hanya 4 standar saja. Jadi kawan-kawan, bagi yang terkena sasaran atau untuk yang akan kena sasaran, bisa untuk melihat dulu bagaimana sih simulasinya untuk pengisian di Sispena. Jadi kita langsung saja ke webnya Sispena. Nanti kawan-kawan bisa login di sini menggunakan NPSN. Oh iya, juga untuk passwordnya juga menggunakan NPSN ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini dashboardnya. Nah, jika kawan-kawan atau madrasahnya terkena sasaran atau sudah dibuka untuk mengisi dia, maka otomatis segera untuk diisi. Jadi sekarang kita langsung ke menu dia saja ya, daftar isian akreditasi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi apa saja yang harus kita isi? Ini dia, ada dokumen sekolah, ada IPM, ada IPR, dan ada dia. Khusus kartu kendali ini kita kesampingkan saja dulu karena ini nanti ya kita visitasi kartu kendalinya. Jadi pertama apa yang harus kita lakukan adalah mengisi keempat data ini. Pertama kita coba untuk di IPM terlebih dahulu. Nah, IPM kita klik saja menu IPM-nya. Nanti ini akan muncul dari EMIS sebelumnya. Karena kita sudah tarik siswa dari EMIS, maka sudah muncul seperti ini. Jadi kawan-kawan, data yang muncul ketika kita mau mengisi IPM itu kita tarik dari data EMIS. Jadi nanti jika belum menarik, nanti ada tulisan tarik data dari EMIS. Kita sudah menarik data, maka sudah muncul tampilan seperti ini. Nah, itu untuk IPM. Jadi sangat mudah kalau IPM hanya menarik data dari EMIS. Kemudian ada IPR. Nah, untuk IPR ini juga menarik data dari EMIS. Bedanya dengan IPM, IPR ini bisa maksud kami bisa kita edit kembali di data IPR-nya. Kalau yang IPM tadi ini otomatis tarik data. Jadi otomatis nggak bisa diisi lagi, maksudnya nggak bisa diedit lagi. Datanya hanya ini saja, tidak ada menu untuk mengedit. Sedangkan IPR ini adalah data gurunya. Ini data guru yang kita ambil, yang kita tarik dari EMIS. Namun bisa diedit. Misalnya di EMIS data gurunya terdata 10 saja. Sedangkan guru yang ada sekarang itu ada 14 misalnya. Kita bisa edit di sini, kita tuliskan 14. Atau sebaliknya, data yang ada di EMIS 14, sedangkan yang ada realnya sekarang itu 10, maka kita bisa ketik 10. Ini untuk data guru ya. Terus isiannya silakan kawan-kawan baca dahulu ini pertanyaannya atau pernyataannya bagaimana. Nanti akan muncul nilainya di sini, skor perbaikan ya. Ini adalah skor perbaikan, ini adalah skor dari EMIS. Nah, jadi yang nanti akan kita perbaiki skornya ada di sini. Jadi IPM itu usahakan kalau bisa skornya itu di atas 75 kalau bisa ya. Jadi bagaimana cara membuat skornya besar? Kita perbaiki jumlah guru. Misalnya guru yang sertifikat pendidik ada 5 atau ada 6, kita isi di sini 6. Nanti otomatis skor di sini berubah, misalnya
2 atau 3. Nah, jadi kawan-kawan, skor tertinggi itu adalah 4 ya, skor tertinggi. Nah, di sini ada tertulis 4 itu misalnya 90 sampai 100% guru berpendidikan S1. Otomatis skornya nanti 4. Tapi kalau hanya satu guru yang berpendidikan S1, sistem membacanya itu skornya 1. Jadi semakin besar skor perbaikan kita, maka nanti di bawah sini skor perbaikan juga besar. Nah, setelah kawan-kawan mengedit data di sini, silakan klik hitung IPR perbaikan. Karena kalau data dari MS skornya hanya 25, jadi sangat kecil sekali. Jadi silakan kawan-kawan edit kembali ya. Itu untuk IPR. Jadi IPM selesai, IPR selesai, kemudian dia ya. Nah, dia data instrumen akreditasi. Nah, kalau kita yang 8 standar kemarin itu ada 128 kalau tidak salah instrumennya. Banyak sekali memang. Sedangkan yang terbaru, akreditasi terbaru ini hanya ada 35 instrumen. Tapi 35 itu bukan hanya ini saja, karena nanti ada dokumen-dokumen yang satu lagi yang terakhir, data sekolah. Nah, coba kita lihat dulu instrumen dia ya. Misalnya ini nomor 1, kita lihat siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Nah, di sini kawan-kawan pastikan kalau bisa levelnya itu harus level 4. Kecuali yang memang sudah tidak bisa lagi kita benahi ya. Misalnya di realnya tidak bisa. Misalnya gurunya S1-nya hanya 3, mau kita buat 10, tetapi gurunya memang belum S1. Jadi terpaksa tidak bisa yang itu seperti kita rubah. Kalau yang seperti ini misalnya data yang diminta adalah tata tertib. Misalnya tidak ada tata tertib, kawan-kawan mau mengisi satu, lebih baik jangan. Silakan kawan-kawan buat saja tata tertib di sekolah itu, nanti di print, nanti ditempel. Jadi kawan-kawan bisa membuat nilai dianya ini 4. Nah, jadi nilainya 4 misalnya. Kemudian setelah kawan-kawan klik 4, kawan-kawan klik OK. Nanti berubah menjadi centang hijau. Dokumen yang dibutuhkan adalah tata tertib. Dokumen tata tertib itu seperti apa? Yang ada kewajiban, yang ada penghargaan, yang ada sanksi, atau ada sistem poin. Setelah itu kawan-kawan unggah di sini. Dokumen tata tertibnya diunggah di sini. Kemudian setelah berhasil diunggah, otomatis tampilannya juga hijau. Kemudian ada lagi yang selanjutnya, buku tiket itu kita tunjukkan ke ketika visit. Di sini ada statusnya bagaimana. Ketika ada yang minta upload, dia seperti ini. Ketika harus ditunjukkan ketika visit, maka seperti ini. Jadi ketika tim asesor datang, yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 ini kita siapkan saja. Nah, itu untuk pengisian dia. Begitupun nomor-nomor yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai dengan nomor 35. Jadi semua ada perintahnya. Apa itu? Ada soal, ada pernyataan, ada pemilihan level, kemudian ada petunjuk dokumen, ada yang tidak diupload. Misalnya yang nomor 35 ini dokumennya tidak ada yang diupload tetapi ditunjukkan ketika tim asesor datang. Nah, itu untuk dia ya. Kemudian perlu juga kami informasikan bahwa banyak juga ternyata yang diupload di dia ini ternyata ada di pengisian dokumen sekolah. Jadi IPM, IPR dia, kemudian ada yang namanya dokumen sekolah. Nah, ternyata di dokumen sekolah ini banyak sekali dokumen-dokumen yang diupload juga sama dengan yang ada di dia. Jadi ketika dokumen itu kita upload misalnya di data sekolah, nanti di dianya otomatis juga terupload centang hijau seperti ini. Ini tata tertib misalnya sudah kita unggah. Nah, tata tertib sudah diunggah. Butirnya ada di nomor 1 dan nomor 3. Nah, ini butir ya. Ini butir. Berarti tata tertib ini ada di dia nomor 1 dan nomor 3. Sekarang kita cek di dia. Di dia nomor 1, ini dia nomor 1, tata tertib. Ternyata di sini diminta untuk upload. Keterangannya sudah diunggah karena di sini sudah kita unggah juga. Nah,
Kemudian kita lihat nomor 3 juga. Nomor 3 kita lihat dia nomor 3 juga ada di sini. Jadi kawan-kawan, ketika kita mengunggah data dokumen sekolah ini yang sudah terunggah, berhasil terunggah maksud kami, nanti otomatis dia di pengisian data isian akreditasinya juga terunggah. Kita contoh lain, misalnya bukti prestasi siswa. Di sini belum terunggah karena di dokumen sekolah belum ada yang mengunggah. Jadi nanti ketika ada nomor yang meminta unggah dokumen prestasi siswa, maka otomatis di data isian dianya juga terunggah. Jadi kawan-kawan sangat mudah sekali, sangat mudah dan sangat simpel saya rasa akreditasi terbaru ini. Hanya saja perbedaannya sistemnya saja ya. Kalau yang dulu yang dalam standar kita tidak diminta untuk mengupload, tidak diminta untuk hanya diminta untuk menyiapkan saja ketika tim asesor datang. Nah, yang terbaru ini kita banyak mengupload, tetapi tidak banyak dokumen tidak terlalu banyak dokumen yang diminta. Nah, itulah kawan-kawan simulasi simulasi sedikit simulasi pengisian akreditasi yang terbaru ya. Hanya beberapa standar, namun di tampilannya itu terlihat sangat simple, sangat mudah sekali. Kami ini ada di mudah-mudahan dalam waktu dekat juga akan mengadakan visitasi ya, akreditasi di sekolah untuk peningkatan, bukan yang pertama. Mudah-mudahan untuk peningkatan ini kita bisa mendapatkan nilai yang lebih lagi. Nah, karena ini tingkat SMP, jadi bagi kawan-kawan yang membutuhkan misalnya data-data bukti fisik dan lain sebagainya, kita punya contoh ataupun format. Misalnya saya contohkan begini, misalnya begini ya, dokumen 1, misalnya tentang tata tertib di sekolah. Sebentar, sekarang kita lihat di sini kita punya dokumen seperti ini, tata tertib sekolah. Kita bisa buka di sini, semuanya berbentuk file. Jadi kawan-kawan bisa diedit sesuai dengan kebutuhan atau sekolah masing-masing. Dokumen data tertib itu apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diminta. Nah, begini kita sudah punya filenya semua. Jadi bagi kawan-kawan yang mau file ini bisa segera email ke kita. Yang kedua, jadwal kegiatan. Yang ketiga, bukti laporan. Ini ada sudah berurutan ya, jadwal kegiatan di instrumennya, foto atau bukti. Nah, jadi kawan-kawan ini sudah berurutan 1 sampai habis. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang menginginkan file ini silakan email kita atau berikan emailnya di kolom komentar. Nanti sudah ini kita kirimkan secara email ya filenya. Karena untuk menghindari hal-hal yang nanti terjadinya kerusakan atau ini, lebih baik kita kirim lewat email saja. Syaratnya tidak terlalu banyak syaratnya. Silakan kawan-kawan dukung channel kami hanya dengan cara 1 subscribe saja. Insya Allah itu gratis dan bermanfaat untuk mendukung kemajuan channel kita. Mudah-mudahan ke depan channel ini juga terus memberikan manfaat untuk sekolah ataupun madrasah yang kawan-kawan tempat bekerja di sana. Jadi itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang akreditasi tahun ini. Mudah-mudahan kawan-kawan diberikan nilai yang bagus. Yang akan akreditasi juga mudah-mudahan kawan-kawan segera untuk
mempersiapkan apa saja yang diminta dokumen. Kita sama-sama berusaha bekerja dengan kekuatan kita untuk kemajuan sekolah ataupun madrasah kita. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.